Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kemudahan, keringanan untuk menjalankan ketaatan dan ibadah dengan sungguh-sungguh di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, sampai kepada kita selaku umat yang berupaya untuk melaksanakan ajaran beliau. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tujuan dari melaksanakan ibadah saum adalah untuk menggapai dan meraih ketakwaan. Adapun cara untuk menggapai dan meraih ketakwaan itu sekurang-kurangnya ada 4. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yaitu memupuk di dalam diri kita, memupuk di dalam pribadi kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kita takut kepada binatang buas yang menuntut kita untuk lari, menjauh ataupun menghindar dari binatang buas tersebut. Tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut kepada murka dan azabnya. Sehingga setiap perkataan, setiap perbuatan yang dapat mendatangkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita jauhi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kita dekati, dan inilah makna dari taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Segeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini ada kalanya kita melakukan kesalahan-kesalahan. Bila kesalahan itu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah taubat, mohon ampunan kepadanya. Bila kesalahan itu kita lakukan kepada sesama manusia, baik perkataan ataupun perbuatan kita yang mengecewakan orang lain, maka segeralah meminta maaf kepada orang tersebut. Apabila ada haknya yang kita ambil, maka segeralah untuk mengembalikan haknya tersebut. Yang pertama adalah memupuk takwa, yaitu memupuk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara menggapai takwa adalah al-amal bitanzil, beramal sesuai dengan tuntunan wahyu. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Dia sebagai petunjuk bagi kita, bagi kaum muslim, untuk menggapai ketakwaan kepada Allah. Termasuk wahyu yang Allah turunkan, yaitu segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa mengkaji, mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita laksanakan berjalan sesuai dengan tuntunan wahyu. Demikianlah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka senantiasa bertanya kepada Nabi SAW apabila mereka menjumpai persoalan-persoalan yang rumit. Mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW. Mereka senantiasa mengkaji Al-Quran. Apabila persoalan itu ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, mereka kerjakan. Tetapi bila tidak ada tuntunannya, mereka pun tidak mengerjakannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini dengan seutuhnya. Kemudian yang ketiga, cara menggapai takwa adalah dengan al-istidad liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kematian bagi seorang mukmin
Kematian bagi seorang mukminah adalah sesuatu yang pasti. Kematian dalam keyakinan kita bukanlah akhir daripada segalanya, tetapi kematian itu merupakan awal dari kehidupan baru, di mana enak atau tidak enaknya, baik atau buruknya kehidupan akhirat itu sangat bergantung dengan amal perbuatan yang kita lakukan semasa berada di dunia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, hendaklah dia melakukan amal kebaikan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menyadari pentingnya bekal untuk kehidupan akhirat, dia akan mempersiapkannya sedini mungkin. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara menggapai takwa adalah dengan ar-ridha bil qalil. Memupuk sikap ridha di dalam diri kita, menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, sekalipun dalam pandangan kita, dalam kacamata kita jumlahnya sedikit. Maka ridha yang ada di dalam diri kita ini akan menjadikan sesuatu yang banyak, ya, memang terasa barokah, banyak. Dia akan menjadikan sesuatu yang sedikit, walaupun jumlahnya sedikit, dia akan merasakan kepuasan yang lebih dengan sikap ar-ridha ini. Sehingga setiap kita ingin mendapatkan sesuatu itu dalam jumlah yang banyak, bisa mencukupi diri kita, bisa berbagi dengan orang lain. Namun ada kalanya kenyataan tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita mendapatkan banyak, pada saat yang lain kita mendapatkan sedikit, bahkan sangat sedikit, bahkan tidak cukup untuk diri kita sendiri. Maka disinilah pentingnya sifat qanaah, ridha, menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Adapun kekurangan dari apa yang kita harapkan, kita cari dengan jalan-jalan yang halal, kita cari dengan cara-cara yang halal, dengan berusaha yang halal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Watudlu biha ilal hukam, lalu kalian bawa urusan harta itu kepada hakim, litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm, supaya kalian dapat memakan harta orang lain dengan cara menempuh dosa, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 cara menggapai takwa yang harus kita tanamkan di dalam diri, yaitu yang pertama, pupuklah al-khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua adalah al-amal bitanzil, beramal sesuai dengan tuntunan wahyu. Yang ketiga adalah al-istidad li yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dan yang terakhir adalah ar-ridha bil qalil, yaitu memupuk sikap ridha, menerima dengan apa yang telah Allah berikan, walaupun dalam pandangan kita jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.